Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak semuanya. Selamat bertemu kembali dengan saya Ibu Nela pada bidang studi sosiologi di kelas 12. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perubahan sosial, ya. Nah, untuk sebab yang pertama itu adalah hakikat perubahan sosial. Nah, yang pertama ada pengertian dari perubahan sosial. Setiap masyarakat itu pasti mengalami yang namanya perubahan. Jadi perubahan yang terjadi di masyarakat itu bisa meliputi perubahan dari norma sosialnya, kemudian ada pola sosial, interaksi sosial, pola perilaku, organisasinya, bahkan dari lembaga kemasyarakatannya. Nah, kita perhatikan untuk pengertian perubahan sosial itu adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap-sikap sosial, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Nah, yang kedua ada prosesnya. Proses menuju perubahan sosial itu melalui dua teori, yaitu teori fungsional dan teori konflik. Kemudian ada bentuk-bentuk perubahan sosial. Apa saja sih bentuknya? Nah, perhatikan. Yang pertama ada evolusi sosial. Jadi yang dimaksud dengan evolusi sosial itu artinya perubahan secara lambat yang memerlukan waktu lama. Jadi biasanya perubahan ini merupakan rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti secara lambat. Nah, proses perubahan seperti ini dinamakan dengan evolusi. Nah, bentuk yang kedua itu revolusi sosial. Jadi revolusi ini adalah lawan daripada evolusi. Nah, artinya apa? Revolusi sosial ini berlangsung cepat dan menyangkut dasar atau pokok kehidupan masyarakat. Dalam revolusi, perubahan yang terjadi itu dapat direncanakan atau tanpa direncanakan. Jadi ukuran cepat tidaknya revolusi itu relatif karena revolusi ini juga memakan waktu yang lama. Yang ketiga ada perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan kecil itu adalah perubahan yang terjadi pada unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung bagi masyarakat. Sedangkan perubahan besar, dia perubahan yang berpengaruh terhadap masyarakat dan lembaganya, seperti sistem kerja, hubungan kekeluargaan, dan stratifikasi masyarakat atau lapisan masyarakat. Nah, kemudian ada perubahan terencana dan perubahan tak terencana. Untuk perubahan terencana, yaitu perubahan yang dikehendaki terlebih dahulu oleh pihak yang hendak mengadakan perubahan dalam masyarakat. Nah, jadi lawannya itu adalah perubahan tak terencana. Adalah perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat atau di luar kemampuan manusia. Nah, yang kelima itu ada bentuk gerakan sosial. Selanjutnya, ada faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial budaya. Nah, jadi masing-masingnya untuk faktor pendorongnya itu ada yang A, kontak dengan kebudayaan asing. Kemudian ada penemuan invensi dan dasar budaya, konflik dalam masyarakat. Nah, faktor yang keempat yaitu pendidikan, kemudian lingkungan fisik, ada dari perubahan penduduk, struktur sosial yang terbuka, faktor sikap dan nilai-nilai, serta kebutuhan yang dianggap perlu. Nah, jadi kalau ada faktor pendorong, yaitu faktor yang mempercepat untuk melakukan suatu perubahan. Nah, selain itu juga ada faktor penghambatnya. Ya, faktor penghambat di sini
terdiri atas 6. Nah, yang pertama ada keterisolasian masyarakat. Kemudian ada ketertinggalan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, iptek ya. Ada sikap mengagungkan tradisi, ketakutan pada perubahan, ada prasangka buruk terhadap pengaruh luar dan nilai-nilai sosial. Oke. Nah, jadi sebagai tugasnya silahkan anak-anak catat materi yang telah Ibu sampaikan dan juga yang ada di dalam slide. Nah, tulis di buku catatan ya. Nah, sekian pertemuan kita hari ini. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.